Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Teman-teman yang disayangi Tuhan, pasti masih ingat cerita lengkapnya. Orang-orang Saduki yang gak percaya kebangkitan mengajukan pertanyaan tadi ke Yesus dengan pengantar cukup panjang tentang 7 bersaudara laki-laki. Mereka semua secara bergiliran menikah dengan perempuan tadi itu, mulai dari yang sulung, dan semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Teman-teman sahabat Yesus, soal kebangkitan orang mati, saya kira kalian semua percaya ya. Itu kan yang jadi harapan kita semua sekarang ini. Bangkit dari mati, lalu hidup bahagia selamanya bersama Yesus dan Bapa. Paling-paling ada paradoks. Mau bangkit dan hidup selamanya, tapi takut dan gak mau mati dulu. Intinya, gak perlu lagi lah saya meyakinkan kalian soal kebangkitan orang mati ini. Tapi ada sesuatu yang gak kalah penting untuk dipahami. Teman-teman kekasih Allah, kutipan tadi itu dari Injil Lukas. Perikop yang dikutip ada paralelnya di Injil Matius dan Injil Markus. Saya ajak kalian dengar jawaban Yesus atas pertanyaan tadi menurut versi Matius dan Markus, karena di Lukas gak ada. Matius bilang gini, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Markus menulis hal yang sama dengan tambahan satu kata, justru. Intinya, buat Yesus, orang-orang Saduki itu sesat. Pikiran mereka sesat karena mereka nggak ngerti kitab suci dan kuasa Allah. Mantemin yang terberkati. Entah kenapa, waktu baca dan ngerenungin omongan dan pertanyaan orang Saduki ini, saya jadi ingat kalau ada orang yang pernah teriak-teriak begini, "Kalau Yesus Kristus anak Tuhan, bidannya siapa?" Gak tahu kalau kalian gimana, apa ngelihat kemiripannya. Buat saya, dua pertanyaan itu kok mirip banget dan kayak nunjukin hal yang sama. Hal apa tuh? Tadi Yesus udah bilang, kesesatan berpikir. Orang Saduki udah baca kitab suci dan gak ngerti juga kuasa Allah. Jadinya mereka sesat. Yang teriak-teriak tadi itu, apa baca kitab suci yang bilang Yesus anak Allah ya? Andaikan udah baca, kelihatannya dia nggak ngerti juga, makanya sesat. Tapi kalau belum baca, gimana? Wajar nggak dia teriak-teriak begitu? Bisa jadi wajar, tapi bisa jadi malah lebih sesat lagi. Belum baca kok mau komentar. Cara pikirnya cetek lagi. Benar kata Yesus, nggak ngerti kuasa Allah. Lebih sesat lagi, bisa jadi dia nyesatin orang-orang lain juga. Buat sobat kawanan pilihan Allah, ingat ya kata-kata Yesus, jangan sampai kita sesat. Baca dan pelajari kitab suci, bergaul dengan Yesus, supaya ngerti kitab suci dan ngerti juga kuasa Allah. Amin, saudara.